Halo semua, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang jangan lakukan 5 hal ini kalau tak ingin keuangan kamu sekarat. Mengatur keuangan sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Tapi faktanya, tak semua orang memiliki kemampuan tersebut. Gaji atau penghasilan berapapun menguap begitu saja untuk memenuhi keinginan atau membiayai gengsi dan gaya hidup. Ini yang kerap menimbulkan masalah keuangan. Dana darurat tidak punya, apalagi dana pensiun untuk hari tua. Keuangan porak-poranda karena salah mengelola. Oleh karena itu, sebaiknya stop melakukan hal ini agar keuangan selamat. Yang pertama, gampang tergoda diskon. Menjelang akhir tahun, diskon bertebaran di mana-mana. Belanja offline dan belanja online semua dipenuhi promo besar-besaran. Salah satu penyakit banyak orang adalah paling tak tahan melihat promo dan diskon di pusat perbelanjaan maupun toko online. Bawaannya ingin borong, padahal barang yang didiskon bukan kebutuhan. Alibinya, mumpung diskon, kapan lagi? Akibatnya belanja di luar rencana dan bersifat keinginan. Ini yang membuat gaji habis sebelum waktunya, bahkan rela sampai mengutang demi hasrat belanja terpenuhi. Parahnya lagi, kebiasaan belanja ketika ada diskon sampai harus menyomot porsi anggaran lain, seperti dana darurat, investasi, atau biaya sehari-hari. Pantas kalau beberapa orang tertimpa masalah keuangan. Kedua, tidak investasi karena takut rugi. Investasi cuma bikin rugi. Itulah yang sering terlintas di pikiran banyak orang terkait investasi. Makanya investasi selalu jadi wacana, tak pernah terrealisasi dalam daftar resolusi setiap tahun. Investasi dianggap hanya membuang uang, belum tentu untung, tetapi pasti merugi. Apa benar demikian? Apapun bentuk investasi, baik itu investasi saham, emas, reksadana, properti, dan investasi lainnya pasti memiliki resiko kerugian. Tapi bukan berarti tidak bisa diminimalisir. Dengan strategi yang tepat, kamu dapat mengurangi resiko kerugian investasi. Misalnya melalui diversifikasi investasi, melakukan analisis sebelum membeli atau menjual saham dan sebagainya. Dan asal kamu tahu, keuntungan atau return investasi selalu melebihi inflasi. Berbeda dengan menyimpan uang di tabungan karena bunganya sangat kecil. Investasi jangka panjang akan memberikan ketenangan finansial di masa depan. Ketiga, keranjingan menggunakan kartu kredit ataupun menggunakan pay later. Belanja maupun bertransaksi menggunakan kartu kredit ataupun pay later memang sangat praktis dan mudah. Semua urusan pembayaran cepat selesai. Tanpa disadari, setiap transaksi sekecil apapun menggunakan hal ini akhirnya jadi ketergantungan. Kebiasaan tersebut yang membuat keuangan berantakan. Tagihan dari kartu kredit ataupun pay later akan membengkak dan terus menggulung, sehingga menjadi beban finansial setiap bulan sebab pemakaian yang tidak bijak. Keempat, gengsi yang terlalu tinggi. Semua orang punya gengsi, tapi gengsi yang ketinggian dapat menjadi malapetaka untuk keuangan. Kalau punya banyak uang atau tajir melintir, itu tidak masalah. Terkadang, mahalan gengsi dibanding biaya hidupnya, sedangkan penghasilan pas-pasan. Orang-orang semacam ini yang biasanya terjerat masalah keuangan, lebih mementingkan gengsi agar terlihat berduit, keren, atau dipuji teman-teman. Selalu update barang-barang terkini, padahal tidak punya tabungan, dana darurat, dan investasi. Kelima, senang hura-hura. Anak muda dan pesta menjadi dua hal yang sulit dipisahkan. Hobinya nongkrong, menghabiskan waktu bersama teman di kafe atau bar, restoran, menonton konser musik dengan tiket mahal, liburan ke luar negeri, atau bahkan sekedar mengikuti tren kekinian. Alih-alih mendapat manfaat yang positif, semua aktivitas ini hanya akan menghamburkan uang secara percuma. Duit gajian habis untuk gaya hidup konsumtif. Itu tadi kebiasaan yang harus dihentikan agar keuangan kita tidak sekarat. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.